Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 10 Pemuda, channel yang berisi tentang informasi pendidikan, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbedaan mendasar kurikulum prototipe 2022. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi di kurikulum 2022 pembelajaran lebih berbasis proyek. 20-30% pembelajaran atau jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nanti akan ada contoh atau pilihan untuk proyek dari pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek, dan pelajar juga menulis esai sebagai syarat kelulusan. Kalau sebelumnya dengan ujian nasional, dengan Eptanas dan lainnya, sekarang pelajar menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan, seperti di perkuliahan karya ilmiah atau skripsi ya. Untuk di tingkat pelajar disebut esai ilmiah. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam. Jadi materi pembelajaran lebih diringkas. Sebagai ilustrasi, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata jumlah KD di kurikulum 2013 dan lainnya. Seperti ada sebutan di kurikulum 2013 itu KI dan KD berubah menjadi capaian kompetensi atau CP di kurikulum 2022, sehingga materi lebih singkat dan fokus pada materi esensial. Selanjutnya di yang ketiga, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Sekolah lebih fleksibel dalam merancang kurikulum sekolahnya. Kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Di sini guru diuntungkan, jadi lebih bisa fleksibel dalam menentukan pembelajaran selama 2-3 tahun. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Yang biasanya di kurikulum 13 itu menetapkan jam pelajaran per minggu, seminggu apakah 2 jam, 4 jam. Kalau di kurikulum 13 nanti akan diakumulasikan dalam 1 tahun untuk menentukan atau menetapkan jam pelajaran. Next, yang berikutnya, perbedaan yang mendasar, ciri-cirinya di kurikulum 2022 tidak ada program peminatan atau penjurusan. Jadi program peminatan seperti IPA, IPS, bahasa sudah tidak diberlakukan. Dicontohkan di SMA kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Jadi di kelas 10 yang biasanya sudah ada penjurusan, untuk di kurikulum 2022 di kelas 10 tidak ada penjurusan, dan mata pelajaran kelas 10 sama dengan mata pelajaran di SMP yang tentunya mata pelajaran versi kurikulum 2022. Di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib. Ini seluruhnya mata pelajaran wajib itu harus diikuti di kelas 11 dan 12, seperti mata pelajaran agama, mata pelajaran PJOK dan lainnya yang masuk kategori mata pelajaran wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat dan bakat dan aspirasinya. Jadi
Tidak ada, sekali lagi tidak ada penjurusan, tetapi pelajar boleh memilih kelompok mata pelajaran MIPA. Seumpama dia di kelas 11-nya memilih biologi dan fisika, tapi dia tidak memilih mata pelajaran kimia, tidak apa-apa. Kemudian dia bisa kolaborasikan dengan mata pelajaran kelompok IPS. Selain dia memilih biologi dan fisika, dia juga memilih umpamanya ekonomi dan seterusnya. Yang berbeda lagi, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib di SMP dan di SMA pada kelas 10. Ini ciri yang mendasar di setiap mata pelajaran pada masing-masing jenjang. Jenjang SD yang tadinya ada IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran IPAS, digabung menjadi satu menjadi mata pelajaran IPAS. Di jenjang SD, mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, jenjang SMP dan SMA, mata pelajaran TIK yang dulunya disebut mata pelajaran TIK atau sekarang informatika menjadi sebuah mata pelajaran yang wajib. Untuk jenjang SMA, pelajar boleh memilih mata pelajaran dari IPA yang tadi saya jelaskan. Dari IPA, dalamnya ada fisika, kimia, biologi, IPS, ekonomi, sosiologi, geografi. Mereka atau pelajar boleh memilih. Jadi tidak mesti semuanya harus dipelajari. Atau mata pelajaran bahasa seperti bahasa Inggris dan yang lainnya pada kelas 11 dan kelas 12 sesuai dengan minat. Sementara untuk SMK, praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran atau kegiatan yang wajib. Demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekeliruan mohon dimaklum karena ini hasil analisis pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.